Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Oksa. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk memahami lebih dalam tentang pengembangan produk digital, khususnya dalam konteks value proposition. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa product validation penting dilakukan dalam pengembangan inovasi digital? Product validation penting dalam mengembangkan inovasi digital karena membantu memastikan bahwa produk atau ide yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Dengan melakukan validasi, kita dapat mengumpulkan feedback langsung dari calon pengguna atau customer, sehingga dapat mengidentifikasi potensi masalah atau perbaikan yang diperlukan sejak awal. Nah, di sini merupakan bisnis model canvas dari tim kami pada layanan catering. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan value proposition dari customer profile? Nah, ini merupakan value proposition canvas. Nah, value proposition canvas ini adalah alat yang membantu bisnis untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menentukan bagaimana produk atau layanan mereka dapat memenuhi dengan baik. Nah, di sebelah kanan ini adalah customer profile pada value proposition canvas yang terdiri dari customer job, pains, dan gains. Nah, customer job mencakup tugas atau pekerjaan utama yang ingin dicapai oleh pelanggan. Nah, pains merujuk pada masalah, hambatan, atau ketidaknyamanan yang mungkin mereka alami dalam mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, gains adalah hasil positif yang diharapkan atau keuntungan yang ingin mereka dapatkan dari melakukan pekerjaan tersebut. Di sisi lain, di sebelah kiri ini ada value proposition yang berfokus pada bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan dapat memberikan solusi untuk masalah dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, ini terdiri dari produk dan service, lalu ada pain relievers, dan gain creators. Nah, produk dan service ini menjelaskan secara rinci tentang apa yang ditawarkan oleh bisnis kepada pelanggan. Lalu, pain relievers ini mencakup cara-cara produk atau layanan yang dapat mengurangi atau menghilangkan masalah dan hambatan yang dirasakan pelanggan. Di sisi lain, gain creator mencakup elemen-elemen yang menambah nilai atau memberikan keuntungan tambahan kepada pelanggan. Dan ini merupakan hasil dari value proposition canvas tim kami pada bisnis layanan catering. Customer jobs-nya adalah orang-orang yang memesan catering. Lalu, pains-nya adalah bingung menyesuaikan anggaran yang dipunya untuk pemesanan catering. Dan gains-nya adalah memastikan catering sesuai dengan anggaran mereka. Pada value proposition, products dan service-nya adalah menampilkan katalog catering via WhatsApp, bisnis, serta memberikan layanan konsultasi. Lalu, pain relievers-nya adalah dapat mengajukan refund atau pengembalian barang melalui GForm jika terdapat kesalahan barang yang tidak sesuai. Dan gain creator-nya adalah melakukan double check pesanan kepada customer sebelum dikirim dan menyediakan garansi kepada customer. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kita mendapatkan value proposition dari customer profile. Tentu yang pertama itu kita harus menentukan customer jobs-nya terlebih dahulu.
yang mencakup karakteristik dari customer segment pada bisnis kita. Setelah itu, kita cari tahu pain dan gain-nya dengan melakukan wawancara kepada customer jobs yang sudah ditentukan setelah customer profile sudah didapat. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan produk dan service dalam value proposition pada bisnis kita. Di sini ada berbagai tipe, diantaranya yang pertama itu ada physical atau tangible good, seperti produk manufaktur. Misalnya, menciptakan desain ergonomis untuk kenyamanan pengguna atau meningkatkan efisiensi produksi untuk memberikan nilai tambah. Lalu yang kedua itu ada intangible product, seperti hak cipta atau layanan bantuan, misalnya merespon cepat terhadap keluhan pelanggan untuk membangun nilai yang signifikan. Lalu yang ketiga itu ada digital product, seperti unduhan musik atau layanan rekomendasi online, misalnya menambahkan fitur-fitur inovatif yang dapat membedakan produk dari pesaing. Lalu yang keempat itu ada financial product seperti dana investasi dan asuransi atau layanan pembiayaan pembelian. Misalnya mengidentifikasi manfaat finansial yang ditawarkan seperti memberi kemudahan proses pengajuan pembiayaan. Nah, lalu di sini saya mengambil digital product dengan menampilkan kategori via WhatsApp dari berbagai kategori menu catering berdasarkan kebutuhan customer dari makanan berat hingga makanan sehat. Selanjutnya menentukan pain relievers. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, pain relievers ini adalah mencakup cara-cara produk atau layanan bisnis kita yang dapat mengurangi atau menghilangkan masalah dan hambatan yang dirasakan pelanggan. Nah, di sini ada 9 tipe, salah satunya saya mengambil nomor 2 dan 6 untuk membuat pelanggan merasa lebih baik dan menghilangkan resiko yang ditakuti pelanggan dengan cara customer dapat mengajukan refund atau pengembalian barang melalui G-Form jika terdapat kesalahan barang yang tidak sesuai. Nah, di sini pada kasus layanan catering. Selanjutnya menentukan gain creator. Nah, gain creator mencakup elemen-elemen yang menambah nilai atau memberikan keuntungan tambahan kepada pelanggan. Nah, di sini ada 8 tipe. Salah satunya saya mengambil nomor 6 untuk memberikan jaminan yang spesifik yang dicari oleh pelanggan dengan melakukan double check pesanan kepada customer sebelum dikirim sehingga produk yang dikirim sesuai dengan apa yang dipesan customer. Lalu selanjutnya bagaimana cara mengembangkan prototipe dengan menggunakan metode design sprint. Nah, pada proses pengembangan prototipe, di sini kami menggunakan WhatsApp Business untuk proses layanan catering, dan Google Form jika terdapat form pengajuan refund atau pengembalian barang, dan juga untuk mengumpulkan data order. Lalu pada sprint map di sini ada diawali oleh customer journey dengan mengechat admin, lalu konsultasi menu jika terdapat kebingungan dalam mencari atau memesan catering. Jika sudah fix, bisa pesan menu catering. Nah, di front stage itu pegawai bakal recap order dan bisa langsung memberikan mengirim nota pembayaran pada customer, maka customer bisa melakukan pembayaran melalui transfer bank atau e-wallet. Selanjutnya, pesanan akan diproses dan setelah itu pegawai akan memberikan konfirmasi atau update pesanan kepada customer.
Nah, setelah melewati fase tersebut, langkah berikutnya adalah membuat prototipe. Dan berikut ini adalah prototipe pada case order berhasil, yaitu diawali dengan customer mengechat admin, lalu akan direspon dengan pesan otomatis. Dan setelah itu, admin akan membalas dengan mengirimkan katalog menu untuk ditinjau lebih lanjut oleh customer. Jika customer terdapat kebingungan pada paket catering yang ingin dipesan, maka bisa dikonsultasikan terlebih dahulu oleh admin. Nantinya admin akan memberikan rekomendasi menu catering. Nah, jika customer sudah fix dengan pesanan tersebut, maka admin memberikan nota pembayaran yang dibayar langsung oleh customer dengan mengirimkan bukti transfer supaya pesanan bisa segera diproses. Nah, jika eh, pesanan sudah selesai dibuat pada sebelum hari pengiriman, admin mengkonfirmasi kembali kepada customer supaya tidak salah kirim. Setelah pesanan customer sampai, admin kembali mengecek customer untuk meminta konfirmasi kembali apakah pesanan yang tiba sesuai dengan customer inginkan. Seperti itu. Lalu di sini terdapat tiga case, yaitu order di luar list menu, pesanan tidak tersedia karena stok menu habis, lalu pesanan tidak ada update. Dan ada tiga case selanjutnya, yaitu pesanan telah dikirim, pesanan salah dari pihak customer, dan pesanan telah dikirim, pesanan salah dari pihak customer, dan pesanan salah kirim. Selanjutnya, setelah kita membuat prototype, langkah berikutnya adalah melakukan remote usability testing kepada user atau pengguna dari bisnis layanan catering tersebut. Sebelum melakukan casting, di sini kita harus membuat task skenario-nya terlebih dahulu dengan prototype yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada beberapa task skenario, diantaranya itu ada pada order, terdapat order berhasil, order di luar list menu, salah pesan dari pihak customer, dan pesanan tidak tersedia karena stok menu habis. Lalu selanjutnya ada pada payment, yaitu terdapat payment berhasil. Nah, pada delivery terdapat pesanan sampai dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Lalu pesanan tertunda, pesanan tidak ada update, dan pesanan salah kirim. Ini semua sesuai dengan apa yang ada di prototype task skenario-nya. Nah, setelah kita melakukan pengujian prototype atau remote usability testing kepada pengguna layanan catering, maka kita akan mendapatkan feedback-feedback yang bisa kita ambil. Nah, di sini terdapat 4 feedback dari fitur order. Yang pertama itu ada pada order di luar list menu dengan feedback. Bisa ditanyain untuk minat customer pada menunya apa, jadi nanti bisa di-mix sama menu yang sudah ada. Lalu yang kedua, pada menu tidak tersedia dengan feedback, tawarkan atau kasih beberapa pertimbangan menu yang mirip dari kriteria menu yang customer inginkan. Bisa kasih gambar list menu yang direkomendasikan pada pihak catering. Lalu pada customer salah memesan menu catering. Bisa dibuat list di chat yang berisi nama customer, menu pesanan yang dibatalkan, menu yang sebenarnya ingin dipesan, harga, alamat, dan alasan pembatalan pesan. Lalu yang terakhir ada order berhasil saat konsultasi menu. Dengan feedback saat menawarkan paket menu catering bisa dijabarkan paket A, B, C, D, menunya seperti apa, dan isi menunya apa aja. Nah, apa sih hubungan prototipe yang telah dibuat dengan value proposition yang telah didefinisikan?
Hmm. Prototipe dalam proses bisnis layanan catering melalui chat WhatsApp yang telah dibuat berdasarkan value proposition yang telah didefinisikan memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam mengidentifikasi customer profile, prototipe ini dikembangkan dengan memperhatikan customer job, pains, dan gains. Pemesan catering yang merupakan customer job seringkali menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan anggaran untuk pemesanan catering. Untuk itu, mengatasi masalah ini, value proposition menawarkan produk dan service berupa tampilan katalog catering melalui WhatsApp dan layanan konsultasi. Hmm. Selain itu, dalam menanggapi pains pelanggan, prototipe ini akan mencakup layanan khusus seperti Gform pengembalian barang yang dapat diakses melalui WhatsApp. Hal ini memungkinkan pelanggan yang merasa pesanan catering tidak sesuai atau terdapat kesalahan untuk mengajukan permintaan refund atau pengembalian barang dengan mudah melalui formulir yang telah disediakan. Di sisi lain, value proposition yang menekankan pada pain relievers juga tercerminkan dalam prototipe yaitu gain creator. Dengan adanya mekanisme double check pesanan sebelum dikirim kepada pelanggan, layanan ini membantu memastikan bahwa pesanan catering sesuai dengan keinginan dan anggaran pelanggan sebelum barang benar-benar dikirimkan. Selain itu, dengan menyediakan garansi pada pelanggan, prototipe ini memberikan jaminan tambahan terkait kualitas dan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan catering yang diberikan. Oke, dikarenakan semua poin sudah saya bahas, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya dengan baik. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.